Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin memulai dengan hal yang menjadi prinsip dalam hidup saya. Kalau kita menjadi pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin bagi semua agama, semua golongan, semua etnis, dan bagi semuanya. Karena itu menjadi hal prinsip dalam hidup saya. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena yang ini tidak bisa ditawar-menawar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang dalam pembukaan undang-undang dasarnya mengakui perbedaan sebagai salah satu hal yang paling utama dalam menyusun kebangsaannya. Maka Pak Teddy, Pak Didi, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah yang akan menjadi prinsip saya untuk memimpin Jakarta kalau saya dan Bang Dul mendapat amanah. Yang kedua, prinsip yang saya pegang adalah apapun Jakarta ini, setelah saya berkeliling 1,5 bulan ini, saya menemukan adanya disparitas, perbedaan yang sungguh sangat menyolok, terutama di kalangan bawah yang tidak mendapatkan keadilan. Maka yang begitu-begitu menjadi prioritas di awal untuk diselesaikan dari hal-hal yang kecil. Mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, kartu lansia, dasar wisma, jumantik, dan sebagainya. Ini adalah dari kami yang keliling dari rumah ke rumah, kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta. Kehidupan ini sungguh sangat memprihatinkan, karena ada sebagian besar yang hidup sangat berlebihan, ada sebagian banyak yang hidupnya bahkan yang namanya sanitasi aja tidak punya, toilet tidak ada. Itu sangat, mohon maaf saya sampaikan bukan apa-apa ketika kita sedang makan, tetapi inilah potret realitas yang ada di Jakarta. Saya selama 25 tahun di pemerintahan, pembuat kebijakan, tidak pernah tahu secara detail di lapangan. Hari ini, inilah yang membuat semangat saya betul-betul ingin memenangkan pertarungan ini, karena saya ingin melakukan perubahan yang jujur dan adil dari bawah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, dunia usaha ini juga harus dijamin. Tidak boleh ada perilaku intervensi, kemudian juga korupsi. Kalau bapak-bapak melihat jejak diri saya sebagai 25 tahun sebagai pejabat, saya pernah menjadi sekretaris Presiden Megawati ketika Ibu Mega menjadi presiden. 2 periode menjadi menteri sekretaris kabinet, penjaga utamanya dapurnya presiden. Pernah menjadi pimpinan DPR. Dalam sejarah panjang saya, menjaga nama baik itu adalah hal yang utama. Dan saya yakin, saya kenal lama Pak Budi, saya kenal Pak Didi dan Pak Teddy, Pak Bambang Sunarko, dan semua yang hadir pada malam hari ini, bagi saya itu adalah hal prinsip. Tetapi kita juga harus memberikan kepastian dan kemudahan bagi siapapun yang akan berusaha di Jakarta. Karena kami tahu begitu banyak persoalan di Jakarta yang timbul dan ada karena pemimpin tidak berani mengambil keputusan. Contohnya, persoalan Kampung Bayam akibat ekses dari JIS, Jakarta International Stadium. JIS ini dibebaskan lahannya sejak zaman Pak Harto 1992. Kemudian pada tahun 2001 ketika Ibu Mega menjadi presiden, saya menjadi sekretaris beliau dan dokumennya ada, saya mau menyiapkan pada waktu itu. Karena krisis moneter, maka bagi petani yang ada di JIS di Kampung Bayam dibolehkan untuk bertani di daerah itu. Sebenarnya bersifat temporer, tetapi ini terus berlanjut. Pada tahun 2013 penyelesaian pembebasan lahan dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau menjadi gubernur. Tahun 2022 tanggal 20 Oktober sebelum Mas Anies turun, dikeluarkanlah pergub untuk kepada 130 kakak. Padahal di sana ada 133 kakak, hanya beda 13 kakak. Belum terselesaikan dan sampai hari ini tidak terselesaikan.
Akibat itu akumulasi dari persoalan menjadi berlarut-larut. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Sebenarnya apa yang disampaikan, ditinggalkan oleh Mas Anies sudah cukup baik. Hanya memang yang namanya JIS itu belum selesai. Yang namanya infrastruktur untuk ke JIS harusnya KRL-nya tidak 30 menit sekali, minimum 5 menit sekali. Kemudian juga LRT-nya diselesaikan. Dan yang paling penting adalah MRT-nya begitu mentok ke Ancol, bukan ke kiri ke Marina saja, tetapi harusnya juga ke kanan masuk ke JIS, di bawahnya stadion JIS, kemudian sampai dengan Tanjung Priok. Kalau itu dilakukan, yang namanya JIS menjadi legacy baru. Maka saya tidak pernah melihat siapa yang menyelesaikan itu. Bagi saya hal yang baik yang diselesaikan oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok, oleh Bang Koke, oleh Sutioso tetap harus dilanjutkan dan disempurnakan. Salah satu contoh berikutnya adalah Kalijodo. Dulu daerah yang disebut dengan Haram Jada. Oleh Pak Ahok diperbaiki menjadi ruang terbuka hijau bagi anak yang baik. Tapi begitu berganti pemimpin tidak dilanjutkan. Kalau lihat sekarang Kalijodo menjadi kembali seperti dulu, walaupun remang-remangnya sudah tidak ada. Maka Pak Teddy, saya kalau mendapatkan amanah, saya akan melakukan apa yang baik yang ditinggalkan Anies Baswedan, Ahok, Koke, Sutioso, kami akan lanjutkan. Dan saya tidak malu mengatakan secara terbuka, ini adalah hasil karya mereka. Karena menjadi pemimpin Jakarta nggak boleh egois. Nggak mungkin Jakarta itu hanya dapat diselesaikan dalam satu periode oleh gubernur yang bersangkutan. Tetapi selain di awal tadi saya sampaikan, untuk melakukan pemikiran-pemikiran kecil yang harus diselesaikan, sebagai gubernur Jakarta juga harus ada pemikiran-pemikiran besar untuk merubah Jakarta, landscape Jakarta saat ini. Apa yang akan kami lakukan kalau saya mendapatkan amanah? Salah satunya, problem utama di Jakarta adalah masalah perumahan, housing. Kebetulan 3 minggu yang lalu saya nonton film diajak anak saya. Judulnya adalah Home Sweet Loan. Itu mengganggu pikiran saya secara pribadi. Saya mencari jalan keluar. Masa nggak ada sih di Jakarta? Dulu Mas Anies menggagas yang namanya DP 0%. Persoalan di Jakarta adalah lahan, pembebasan lahan. Kalau ada calon gubernur mengatakan akan membuat stadion baru tanpa proses pembebasan lahan, nggak mungkin. Karena JIS aja dari tahun 1992 nggak selesai. Maka untuk itu saya berpikir mencari terobosan baru, belajar dari negara-negara yang sudah maju, di Shanghai, di Beijing, di New York, dimanapun. Apa gagasannya? Ada yang namanya kantor kecamatan, ada yang namanya kantor kelurahan, ada namanya sekolah, ada namanya puskesmas. Semua ini lahan yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah. Kantor kecamatan luasnya rata-rata 5.000 sampai 8.000 meter square. Sekolah di Blok S hampir 1 hektar. Sekarang sekolah itu muridnya terbatas sekali. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau saya menjadi gubernur, saya akan memulai hal yang baru yang berani dan bisa dilakukan. Kerjasama antara pemerintah bersama developer, pengembang, mengembangkan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah dalam ini, misalnya kantor kecamatan Taman Sari. Sebagai contoh, kantor kecamatan Taman Sari kita buat mewah, megah, lantai 1, 2, 3, yang total luasnya lebih luas ketika kantor itu dimiliki, kecamatan itu dimiliki oleh mereka, termasuk parkirnya. Tetapi lantai 4, lantai 5 kita buat yang disebut dengan co-working space. Siapa saja bisa berkantor di tempat itu, terutama anak-anak muda, Gen Z dan Gen milenial untuk itu. Lantai 6, 7, 8 sampai seterusnya tergantung daerahnya untuk hunian. Huniannya pilihannya, kalau tempatnya memang bukan tempat yang prime, itu bisa untuk menengah ke bawah. Tapi tempat yang prime, kantor kecamatan di Menteng misalnya, atau sekolah di Blok S misalnya, yang saya sudah lihat sendiri,
luasnya di Blok S lebih dari 8.000. Kenapa nggak kita buat lantai 1, 2 sekolah yang bagus, lantai 4, 5 untuk co-working space, lantai 6, 7, 8, 9, 10 untuk parking mobil, karena untuk mengatasi persoalan di Senopati dan di Gunawarman, dan selanjutnya ke atas yang untuk housing. Pasti bisa. Karena apa? Nggak bebasin lahan. Problem utama di Jakarta adalah persoalan lahan. Kalau itu bisa dijalankan, saya yakin bahwa persoalan kemacetan di Gunawarman, Senopati teratasi, housingnya ada, sekolahnya ada, dan untuk katakanlah keluarga yang mempunyai anak sekolah di tempat itu kita berikan kesempatan juga untuk punya housing ataupun tempat tinggal di sana. Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kemacetan pelan-pelan kita atasi. Bagaimana dengan persoalan kemacetan secara besar? Apa yang harus dilakukan? Saya dan Bang Dul sepakat tidak lagi bicara Transjakarta, tapi Transjabodetabek. Kenapa bicara Transjabodetabek? Karena kemacetan di Jakarta selalu terjadi pada pagi hari dan sore hari. Ketika hampir 45 juta orang di suburban area dari Bogor, Depok, Tangerang Selatan masuk ke Jakarta. Kenapa nggak kita buat sesuatu yang baru, yang terbuka dan semuanya bisa menerima? Yang pertama yang harus dilakukan, berubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Dan sekarang perpresnya sudah ada, yaitu perpres aglomerasi. Kebetulan saya menyiapkan. Kalau itu terjadi, saudara-saudara sekalian, orang yang mau ke Jakarta ada kepastian. Kalau kemudian dia parkir nggak jauh dari rumahnya, misalnya tinggal di Bekasi, sebelum masuk Jakarta, maka ada tempat yang disebut dengan park and ride, seperti di negara-negara maju. Orang akan menitipkan mobilnya di sana. Setelah itu dia akan naik apakah LRT, MRT, busway, bisa kemana aja. Maka untuk itu saya akan mengusulkan kepada 15 golongan akan dibebaskan. Yang sekarang ini sudah dibebaskan untuk busway. Akan kita bebaskan untuk LRT dan MRT. Kenapa? Kita paksa mereka naik transportasi umum. Tetapi transportasi umumnya harus diperbaiki. Sekarang ini transportasi umum kita sebenarnya sudah 80%, 87% tepatnya. Hanya penggunaan maksimum yang melebihi dari itu di pagi hari dan di sore hari. Bahkan untuk jam-jam tertentu hanya 20% digunakan. Maka dengan demikian, bagi warga yang di luar Jakarta, mereka kita kasih kemudahan, bawa mobil, bawa motor, bawa apapun, parkir di tempat parkir, habis itu memanfaatkan transportasi yang murah bagi mereka. Bahkan sebagian kita gratiskan untuk ASN, lansia, disabilitas, dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya yakin maka persoalan transportasi di Jakarta pelan-pelan akan bisa kita atasi. Yang paling penting adalah apa? Ada kepastian, kenyamanan orang menggunakan transportasi umum. Dan supaya orang menjadi nyaman naik transportasi umum, semua wilayah yang dilalui transportasi umum, termasuk di RT RW, kita pasangin CCTV. Kenapa dipasangin CCTV? Tidak ada negara maju dimanapun, bapak-bapak mau ke Shanghai, ke Beijing, ke New York, ke Singapura, yang areanya itu tidak dipasangin CCTV. Dengan adanya CCTV, bapak-bapak mau ngapain aja satu sama lain bisa melihat itu. Persoalan narkoba bisa diatasi, diturunkan, bullying, kekerasan, pencurian pasti akan teratasi. Termasuk kalau ada bapak-bapak yang mau nakal sama tetangga pasti juga ketahuan. Maka dengan demikian, kalau itu dilakukan, semua orang bisa saling melihat. Termasuk kenapa di New York, kalau orang mau yang swing-swing itu apa yang disebut dengan catcalling atau bersiul-siul, CCTV-nya ada, tapi situ dipermalukan, dibuka di ruang publik. Netizen 62 netizen Jakarta ini kan, Indonesia ini kan paling ganas,
Begitu orang melakukan itu diserang oleh netizen sekali, 2 kali, 3 kali pasti nggak berani. Maka dengan demikian gagasan-gagasan itu harus ada kalau memang saya diberikan amanah untuk memimpin Jakarta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, kebetulan saya sebagai penjaga dapur Presiden sehingga saya tahu tentang apa yang disebut dengan Inafan, Indonesia Fund. Saya dengan cara yang sama, kalau Inafan bisa, kenapa Jakarta Fund nggak bisa? Dari mana modalnya? Jakarta Fund itu, Inafan itu modalnya dari 2 triliun dari APBN, 4 triliun dari PMN, 6 triliun. Kenapa saya tahu? Saya yang menyiapkan ke properti. Sekarang ini Inafan karena dikelola secara profesional, nggak ada ASN-nya, benar-benar swasta murni, angkanya begitu besar, termasuk bisa melakukan investasi untuk smelternya Freeport yang kemarin. Dengan cara yang sama, saya akan menggagas yang disebut dengan Jakarta Fund. Dari mana dananya? APBD kita, anggaran belanja daerah Jakarta itu 81 triliun. Silvanya, sisa anggarannya selalu 5-6 triliun. Kenapa nggak dari 5-6 triliun itu? Karena itu kebutuhan memajukan Jakarta. Kita ambil saja 3 triliun untuk Inafan, dikelola secara profesional. Siapa yang mengelola? Profesional. Apakah ada? Ada. Pasti di ruangan ini tahulah orang-orang yang profesional di dunia yang seperti ini. Ada yang namanya Rida yang sekarang pegang Inafan. Di Singapura ada yang namanya Hilman Sitohang yang dulu begitu di Indonesia sangat dihargai. Orang-orang seperti itu kalau diberikan kesempatan untuk mengelola dana seperti itu, saya yakin maka untuk itu kenapa ini ada, supaya orang pemerintah Jakarta tidak hanya bergantung dari pajak dan retribusi. Memang ada setoran dividen kepada pemerintah tapi kecil. Coba kalau kemudian punya yang namanya Jakarta Fund, dan Jakarta Fund ini kenapa menjadi menarik? Karena nggak perlu kolateral. Sama dengan Inafan, nggak perlu kolateral. Kolateralnya apa? Negara. Jakarta Fund, kolateralnya apa? Jakarta. Ya beda dengan Pak Didi atau Pak yang lain-lain, kalau berbisnis kan pasti ada kolateralnya. Nggak mungkin nggak ada kolateral. Pak Teddy menjadi besar, kolateralnya macam-macam kan. Kalau bapak-bapak yang sudah saya sebut tadi, kolateralnya leverage-nya udah nggak perlu lagi lah. Tetapi bagi yang baru-baru, mana ada? Nggak ada. Harus ada kolateral. Maka untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul sungguh-sungguh kalau diberikan amanah ingin membuat sesuatu yang baru bagi Jakarta. Yang paling penting adalah persoalan mengenai toleransi, keberagamaan, dan itu menjadi hal yang paling utama bagi saya pribadi, karena hal yang menguatkan bagi Indonesia. Terus terang sekarang ini demokrasinya sudah mulai dewasa, berbeda-beda oke-oke aja, tetapi yang harus dijaga dengan baik hal yang menyangkut toleransi dan keberagaman. Nggak boleh ada kelompok apapun yang merasa dirinya lebih dari yang lain. Nggak boleh. Maka dalam kampanye saya dan Bang Dul juga mengatakan, Bang, kita nggak boleh sekalipun membawa hal yang berkaitan dengan toleransi dan keberagaman, terutama agama, budaya, dan sebagainya. Maka kenapa? Dengan sadar, walaupun pilkadanya di Jakarta, saya ini Pramono Anung, lahir dari Kediri, besar di Kediri, sampai SMA di Kediri, saya tetap minta nama saya dipanggil Mas Pram, bukan Bang Pram. Rasanya aneh kalau Bang Pram. Kalau Bang Dul dipanggil Mas Dul, ya gak cocok. Sehingga kalau Bang Dul tetap aja menjadi Bang Dul. Dan saya juga bersyukur, ini terakhir dari saya, pasti di ruangan ini dulu mengikuti bagaimana sepak terjangnya Bang Dul.
bagaimana yang namanya Sarah sama Zainab berantem berpuluh-puluh tahun. Sampai mereka sekarang ini sudah umurnya pun mungkin sudah mendekati puluh-puluh tahun. Yang beruntung siapa sih? Nggak ada yang menang Sarah atau Zainab. Yang menang Pramono Anung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.